Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, di hari penuh berkah ini kami bersimpuh di hadapan, membuka hati dan mengadah jiwa, memohon bimbingan dan cahaya petunjuk-Mu dalam setiap langkah kami di dunia pendidikan yang Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami berkumpul di sini, para pendidik yang baru saja melangkah di jalan yang suci, dalam niat tulus mengasah diri, mengukir ilmu dan memperkuat kemampuan kami. Kami sadar amanah mendidik bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan tugas suci yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Berkahilah ya Allah, agar kami mampu memahami ilmu yang diberi, menjadi pribadi yang bijaksana dan berwawasan, serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara kami tercinta. Ya Allah, yang Maha Pemberi kemudahan, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu, bimbing langkah kami agar senantiasa, dan jadikanlah kami menjadi teladan, penggerak, dan pembangun masa depan. Contoh hasil hidup kami yang akan dipandu oleh Ibu Resti Lenya MKMPD hadirin di mohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya program PDI Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Saifuddin Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ayub Mursalim MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Bapak Dr. Zikwan MAG. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Yang kami hormati narasumber dari Diktis Kemenag, Bapak Dr. Roman Basori MAG. Selamat datang untuk kesekian kalinya di Kota Jambi, Pak. Kemudian yang kami hormati seluruh tamu undangan, terima kasih untuk kehadiran Ibu Direktur Pascasarjana, Prof. Pak MPD. Kemudian ada Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Habrianto, Dekan Fakultas Saintek, Bapak Akmal Najis PhD. Kemudian para narasumber ada Bapak Taridi, Dr. Taridi, kemudian perwakilan dari Fakultas Usluhuddin dan Fakultas Dakwah diwakili oleh Wakil Dekan Bapak Jaya dan juga Bapak Edi Kusnadi, serta yang kami banggakan seluruh panitia, baik itu dari LPM maupun dari tim Universitas Saifuddin Jambi yang telah mensupport terselenggaranya kegiatan PKDP tahun 2024 ini, mulai dari tahapan seleksi kemudian sampai pelaksanaan pada hari ini. Kami berterima kasih banyak untuk panitia yang sudah bekerja sampai malam hari. Boleh tepuk tangan untuk panitia PKDP. Dan tentunya yang kami hormati seluruh peserta PKDP tahun 2024, baik yang hadir secara offline, berjumlah kurang lebih 120 peserta, dan yang secara online, dengan total jumlah peserta PKDP tahun 2024 yang dikelola oleh PT PUIN STS Jambi tahun ini mencapai 303 peserta. Bapak WR, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya laporkan bahwa pelaksanaan PKDP tahun 2024 ini akan kita lakukan dalam 3 sesi. 2 sesi dalam bentuk in-service course ya, yang akan berlangsung hari ini dan besok, baik secara offline maupun online, di mana para peserta akan memperoleh materi pada sesi ISC 1, kemudian ada sesi on the job course yang akan berlangsung mulai hari ketiga sampai hari ke-6. Yang berbahagia, kami mohon dengan sangat sekali untuk seluruh peserta PKDP untuk mengikuti setiap sesi dengan fokus dan seharusnya sudah menyiapkan LPS dan paper, draft paper ya, karena nanti kami akan melakukan screening Bapak Ibu, screening bahwa draft artikel yang Bapak Ibu siapkan tentunya bukan artikel yang sudah dipublish. Jadi mohon untuk diperhatikan. Kenapa? Karena PKDP ini merupakan syarat, ya, bukan jaminan bahwa menjadi peserta PKDP pasti lulus terus, tidak jaminan, tetapi PKDP menjadi syarat untuk Bapak Ibu untuk bisa ikut seleksi sertifikasi dosen. Di mana kita tahu tugas dosen ini tidak hanya pada bidang pendidikan dan pengajaran, tapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami berharap komitmen Bapak Ibu, gairah Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengikuti PKDP dan mendapat serdosnya, tetapi juga pada penunaian kewajiban.
setelah nanti mendapatkan sertifikasi dosen. Kenapa jangan sampai nanti tagihan pada beban kinerja dosen, baik pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya, terutama di penelitian dan pengabdian masyarakatnya kosong. Gitu, karena itu akan berimbas pada tertahannya sertifikasi yang akan Bapak Ibu terima. Baik Bapak WR dan hadirin yang berbahagia, pelaksanaan PKDP tahun ini memang berbayar, dilakukan secara mandiri oleh peserta, dan kita akan melakukan kegiatan hari ini dan besok mulai dari start insya Allah 9.30 untuk hari ini, besok kita mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Yang offline dan online sudah kami bagi, sudah panitia bagi, yang bertanggung jawab untuk menghandle-nya. Mohon untuk kemudian setiap sekali lagi untuk mengikuti setiap sesi dengan aktif, dengan semangat dan fokus. Semoga ini membawa keberkahan, tidak hanya untuk diri Bapak Ibu, tetapi juga untuk institusi. Demikian laporan dari saya sebagai Ketua Panitia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengar dan simak bersama arahan dan sambutan oleh Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Rohman Basori MAG. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bi bayani. Zukain wa khirsin wastibarin wa bunuhdin wa irsadu ustadin wa tuli zamani amapa. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi yang membersamai kita, Wakil Rektor 1 Mas Ayub, Wakil Rektor 2 Pak Situan, kemudian Wakil Rektor 3 Pak Jamaluddin. 4-nya belum ya? Nah, berarti harus bikin 4 biar banyak yang jadi pejabat. Pak Kepala Biro yang hadir atau mungkin sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita, para dekan, wabil khusus Ketua LPM dan juga panitia tentunya Bu, saya biasanya punya Bu Tanti gitu, tapi lengkapnya nantilah kita baca-baca lagi CV-nya ya. Bapak Ibu dosen yang hadir di tempat mulia ini, Bapak Ibu dosen peserta pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP. Padahal saya yang memulai, tapi karena 9 bulan 20 hari saya hijrah ke Fatmawati menjadi inspektur wilayah 2, lupa ingat nih Bu Tanti. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, atas nama Kementerian Agama sekaligus salam dari Pak PLT Rektor UIN Jambi, Mas Inung. Saya kemarin sowan ke rumahnya dan sekaligus menyampaikan salam kepada peserta PKDP tahun 2024. Yang kedua, atas nama pimpinan juga dari Kementerian Agama, saya adalah kasubdit yang mengawali berjalannya PKDP. Pelatihan peningkatan kompetensi pemula. Dulu bukan tidak siap, juknisnya sudah tersusun, trainernya sudah ada. Ternyata hanya kurang 1 Pak, duitnya nggak ada. Tetapi tahun 2002 Kementerian Agama mendapatkan dana abadi yang disebut dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP, memberikan strategi yang berubah, yaitu beasiswa kolaboratif antara Kementerian Agama dan LPDP. Oleh Kementerian Agama disebut beasiswa Indonesia Bangkit atau kita kenal dengan
BID. Bukan. Dari mana? Dari kubur kali ya. Pakai. Nah, salah satu dari layanan beasiswa selain digelar adalah beasiswa non gelar, yaitu ada PPG untuk guru, PKBP untuk dosen, dan juga peningkatan kapasitas yang lain untuk studi lanjut ke luar negeri atau juga di dalam negeri. Hari ini adalah PKBP yang ketiga setelah sukses tahun 2022 dengan 1.700 orang, 2023 2.500 orang, dan 2024 saya lupa Pak. Nah, nanti berbeda ada di sini. Ini adalah juga PKBP pertama dengan bayar sendiri. Tepuk tangan. Bayar sendiri kok nggak sama. Jangan-jangan gara-gara dibiayai oleh UIN, maka jumlahnya jauh lebih besar daripada dibiayai oleh kementerian besar. Yang harus dibaca oleh Bapak Ibu adalah partisipasi dosen sudah semakin tinggi, demi untuk ikut serdos, maka biaya sendiri pun no problem. Karena ternyata dosen-dosen kita sudah mampu luar biasa. Tepuk tangan. Ya, walaupun tepuk tangannya agak ampang gitu, tapi ya enggak apa-apa. Ini pertama yang saya sampaikan. Jadi, selamat teman-teman kita, baik yang hadir melalui Zoom maupun hadir langsung. Hari ini akan tercatat sejarah bahwa Anda adalah bagian penting dari skrup kemajuan PTKI atau PTKN, termasuk UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kenapa UIN ini harus maju? Karena para pendirinya, para pimpinannya sudah berjibaku dengan luar biasa. Almarhum Pak As'ad luar biasa. Yang dipikirkan hanya UIN, bukan yang lain. Yang dipikirkan adalah UIN ini harus bersatu. Dosennya, pimpinannya, semua orang harus bersatu, bukan yang lain. Yang dipikirkan adalah UIN ini harus merangkak lebih ke depan lagi. Karenanya hari ini kehadiran Bapak Ibu juga bagian dari meneruskan warisan baik yang dilakukan oleh Profesor Dr. As'ad Isfah. Kepada beliau Al-Fatihah. Yang kedua, di dalam pendidikan ada istilah at-thariqatu ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada apa? Madah. Substansi atau materi. Tapi ada yang mengatakan al-madatu ahammu minat thariqah. Materi lebih penting daripada metode. Pertanyaannya, yang dari dosen syariah, dosen fakultas umum, bukan dari tarbiyah, kira-kira dominan materi atau metodenya, Pak? Saya ulangi lagi. Kira-kira penguasaan materi dengan metode selain tarbiyah itu lebih dominan materi atau metode? Materi. Yang orang tarbiyah lebih dominan materi atau metode? Kalau saya orang tarbiyah akan mengatakan dua-duanya. Oh, ini egoisnya orang tarbiyah gitu. Saya ingin mengatakan umumnya dosen-dosen kita ini kurang disegarkan soal pedagogi. Kenapa? Pada saat ngajar ikut persis pada saat sampean belajar di S1 atau di S2 atau di S3. Bagaimana dosen-dosennya mengajar? Maka tidak pernah ada pembaruan metodologi mengajarkan bagaimana anak itu pinter di dalam memahami soal kebangsaan. Anak itu pinter tentang fikih. Anak itu pinter tentang haji dan umroh. Maka PKBP bertujuan untuk memperkaya soal pedagogi Bapak Ibu semuanya di forum ini selama beberapa hari. Yang kedua, Bapak Ibu harus paham tentang karir dosen.
Saya bertanya, di antara sekian ini ada yang ingin jadi rektor? Kok sampean kok ditanya kok banyak? Ada yang ingin jadi rektor nggak di forum ini? Harus ngomong, iya Pak, saya akan jadi rektor. Ada yang enggak ingin kayak Pak Zikwan, jadi WR2? Enggak Pak, karena WR2 disebelin banyak orang. Loh, ada seperti WR3, seperti Pak Jamal? Ada. Pertanyaan saya, apakah itu jabatan panjenengan orientasinya? No. Jadi rektor, jadi dekan, jadi warik, jadi kepala LPM bukan tujuan Bapak Ibu. Tetapi karir dan pangkat dosen tertinggi, Bapak Ibu harus menjadi guru besar. Harus apa Bu? Jadi apa? Guru besar, bukan guru berkepala besar. Apalagi besar kepala. Tetapi menjadi guru besar. Pertanyaannya, hari ini sudah apa pangkatnya? Paling apa? Rektor kali ya Bu ya? Asisten ahli. Sudah asisten ahli banget. Oke, PKDP ingin dikenalkan tentang jabatan dan karir dosen. Yang ketiga, Bapak Ibu ada problem soal riset. Gagah, cantik, tapi karya ilmiahnya miskin. Mohon maaf, jangan tersinggung. Karena ini sengaja saya nyinggung. Sebabnya miskin. Suruh bikin tulisan, ya khotbah Jumat, kumpulin semuanya. Ini ada problem sangat serius. Maka di dalam PKDP dikenalkan bagaimana peluang-peluang sahabat-sahabat semuanya, para dosen untuk apa? Yaitu mengurus tentang riset yang nanti akan berbanding lurus dengan kepangkatan. Yang keempat, Bapak Ibu dikumpulkan beberapa hari ini adalah untuk menjadi dosen-dosen yang berkarakter. Banyak dosen gagal, tidak bisa karirnya tinggi, baik struktural maupun akademik, karena perilakunya kurang terpuji, kadang terlalu egois, kadang terlalu sombong, jabatan dosen di mana-mana, di RT tidak pernah menyapa saudaranya, apalagi di tempat-tempat lain. Maka tugas keempat adalah PKDP ingin menjadikan saudara-saudara soal karakternya luhur. Nanti akan saya sambung pada materi selanjutnya atas nama Kementerian Agama. Tadi yang pertama sebagai Inspektur Wilayah 2, nggak apa-apa. Karena baru saya tinggalkan 18 Desember yang lalu. Terus saya diangkat menjadi Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kalau yang tahu bahasa Indonesia akan dipelesetkan, bahasa Jawa akan dipelesetkan gini, pusat biayaan. Biayaan tahu nggak Pak? Bulan-bulan kok itu Pak. Nah, apa itu? Pusat yang akan mengurusi semua beasiswa yang ada di Kementerian Agama. Kira-kira posisi itu penting nggak Pak? Bapak Ibu butuh nggak? Butuh. Nah, hari ini memang belum dilirik, tapi setahun lagi Anda akan mencari saya karena ingin kuliah S3. Yang kedua, kita akan ngurusi PIP, Program Indonesia Pintar Kuliah, KIP, PIP, dan pembiayaan soal investasi dan kerjasama lender-lender yang berkaitan dengan pembiayaan SDM, bukan yang fisik. Urusan SBSN urusan Pak Zikwan. Urusan BOP bukan urusan saya. Tapi begitu urusan PIP, KIP kuliah, BIB, dana abadi pesantren, nanti akan kami kelola menjadi sebuah pusat pembiayaan pendidikan. Sekedar kenalan singkat saja, nanti akan ketemu di forum. Saya akhiri, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Rahman Basari MAG atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan pembukaan acara program PKDP tahun 2024 secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ayub Pursalum MA dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang Pak Kapus. Ini kalau dengar sambutan beliau tadi itu kayaknya kampus pembiayaan ini bakal menjadi sebuah pusat yang bukan super body, super power kayaknya. Ya, super power itu semua nanti akan terkonsentrasi untuk pembiayaan di pusat di bawah koordinasi Sulaiman Basori. Ini luar biasa ini. Selamat untuk jabatan barunya Pak. Yang sebelumnya di itu cuma 6 bulan ya. Kalau ini itu muter-muter aja ini. Kalau di kampus pembiayaan nanti banyak nongkrong di Kementerian Agama. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak WR2, WR3, Ibu Direktur Program Pascasarjana, Bapak Ibu Dekan dan yang mewakili, para narasumber, mentor ataupun fasilitator PKDP tahun 2004, serta yang berbahagia para peserta PKDP, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Mudah-mudahan ini cerah semua mukanya ini. Tadinya sama pakai baju putih, nanti dibilang peserta ya. Jadi pakai batik. Ya, saya lihat muka-mukanya ini sangat ceria ini. Apalagi Pak Zamrizan ya dari tengah ini, komandan ditambah. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dikirakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua insya Allah akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pimpinan dan para peserta PKDP baik yang offline maupun online, tadi sudah disampaikan Ibu Tanti, kemudian disambung dengan Bapak Kapus. Ini kalau Bapak sudah menyampaikan itu, saya sudah kayaknya sudah tersampaikan semua dari Pak Kapus apa yang disampaikan tadi. Ya, paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa urgensi yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus, bahwa PKDP ini adalah salah satu semacam menjalani diklat lanjutan. Kalau Bapak Ibu dulu di CPNS itu ada prajabatan ataupun yang terakhir itu latsar ya, diklat dan sarnya apa itu dasar ya, diklat dasar. Nah, sekarang ini PKDP adalah ya semacam diklat lanjutan, lanjutan. Kalau prajabatan ataupun latsar tadi mungkin lebih kepada bagaimana membangun komitmen seorang ASN khususnya. Ini yang ASN ya, kalau yang tidak kayak belum ikut. Itu kalau PKDP mungkin lebih kepada substansi bagaimana kita menjadi seorang dosen. Dosen itu kan ada 3 tugas ya di dalam perguruan tinggi, yaitu pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini mungkin di PKDP ada bedanya dengan jabatan maupun latsar tadi. PKDP tahun ini sebagai sampaikan tadi ada perbedaan ya. Kalau dulu full dibiayai oleh pemerintah melalui LPDP, itu 1 minggu dikonsentrasikan di hotel, pulang-pulang pada gemuk semua gitu kan, karena makan enak, tidur enak di situ, walaupun kegiatannya cukup padat ya dari pagi sampai malam, tetapi itu kemarin yang 3 tahun yang lalu itu cukup luar biasa ya, ininya pelaksanaan itu sangat luar biasa untuk peningkatan
sendiri sebenarnya, dan mungkin lebih lama lagi gitu. Nah, kalau Latsar kemarin itu cukup lama ya, KDP yang kemarin juga cukup lama, 1 minggu full di sessionkan, kemudian habis itu ada mentoring, pembinaan sekitar kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan. Kalau sekarang agak cepat ini, karena mungkin ya tadi ada kepentingan lain dari Kementerian Agama untuk mempercepat proses PKDP ini. Mudah-mudahan setelah kemarin dikasih waktu sampai tanggal 9 pelaksanaan itu. Saya tanya kenapa kok buru-buru? Karena kan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas tidak harus butuh waktu yang lama gitu kan. Nah ternyata ada yang dikejar. Salah satunya adalah untuk penyerapan anggaran agar Bapak Ibu di tahun ini bisa menerima sertifikasi dosen. Mudah-mudahan. Nah, tapi disampaikan oleh Bu Tali tadi, yang ikut PKDP ini belum tentu tahun ini bisa masuk Sardos ya. Nah, tapi paling tidak ini adalah upaya kita untuk ya dapatkan password. Password itu 2 di PKDP itu. Apa namanya di Sardos? 1 lulus di PKDP, yang kedua kemampuan bahasa Inggris ya. Nah, jadi tantangannya masih berat bagi saya itu. Tantangan masih berat karena kita butuh, walaupun nilainya sangat minimal 450 ya. 450. Tapi itu kalau maunya kita tidak pernah mempelajari TOEFL, ini ada ahlinya ini ada Pak Dion di sini. Nah, itu nanti bisa menjadi mentor lah untuk bagaimana bisa mencapai skor di atas 450. Nah, itu akan menjadi prasyarat kita ya. 1 lulus dari PKDP, yang kedua adalah lulus di bahasa. Jadi mulai dari sekarang persiapkan diri ya. Di PKDP harus serius, kemudian di persiapan bahasa juga harus serius. Kita butuh waktu mungkin dalam waktu 1 bulan dan cepat kita harus bisa menguasai TOEFL paling tidak untuk mendapat skor minimal yaitu 450. Kalau 450 kata orang menjem aja dapat itu. Kalau menjem 375, kalau belajar dikit 450 gitu. Jadi jangan khawatir. Dan nggak tahu yang diminta itu apakah nanti sertifikat TOEFL-nya itu sertifikat yang ITP atau mungkin prediction test, nggak tahu, itu nanti kebijakannya dari pusat ya. Itu nanti Bu Tanti akan mengkonfirmasi itu agar nanti teman-teman bisa mempersiapkan secara matang. Adanya perubahan ini tentu kita harus ya, jangan lalai, jangan abai, karena kalau ada istilah tadi itu, kalau Pak Ruman tadi banyak baca dalil, saya cuma 1 istilah aja. Jadi likulli marhalatin muqtadoyaha. Jadi setiap masa itu pasti ada tantangannya. Dulu kita gratis, sekarang bayar. Itu kan sebuah tantangan, kita membayar mengeluarkan 2.500.000. Tantangan kedepannya ya tadi masih banyak hal yang mungkin sekarang agak mudah, cuma lulus di PKDP kemudian lulus di bahasa. Tapi mungkin yang ke depan mungkin ada lagi persyaratan-persyaratan yang mungkin memperketat. Ya, itu agar apa? Agar ya teman-teman ya para dosen, calon dosen, bukan udah dosen ya, dosen yang akan disertifikasi itu benar-benar memiliki kualifikasi yang cukup bagus dan kompetensi yang maksimal gitu ya. Nah ini harus diperhatikan mumpung ada waktu, makanya teman-teman kemarin Bu Tanti sering lapor kan, wah ini ribut sekali untuk penentuan PKDP ini. Ya mohon maaf ya, kadang kita kemarin di UIN ya khususnya untuk pengusulan, kalau di swasta kan dari Kopertas ada Pak Zamri Rizal yang bertanggung jawab itu untuk pengusulan. Tapi kalau di UIN yang bertanggung jawab itu LPM, kemudian dikoordinasikan dengan WR1 untuk pengusulan calon peserta PKDP. Kita sudah seadil-adilnya dengan kriteria yang tentukan, ada 5 kriteria, mulai dari jabatan fungsional sampai umur ya, sampai usia, itu sudah kita perhatikan semuanya. Itu sudah kita usulkan sesuai ranking, tapi kemudian dalam sistemnya mungkin Jakarta punya sistem tersendiri untuk menyeleksi teman-teman yang kita usulkan, mungkin karena berbasis pangkalan data di PDDikti dan sejenisnya di pusat itu. Kemudian ada persoalan mungkin data teman-teman tidak update. Nah, oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk mengupdate secara administratif ya di pangkalan data yang Bapak Ibu miliki. Kayaknya di Sister, kemudian di PDDikti. Nah, PDDikti mungkin ada UTPD yang menangani itu, tapi di Sister itu kan mandiri. Itu jangan sampai kemudian kita lalai untuk mengupdate itu. Nah, kemarin ada beberapa orang yang kita coba untuk meranking karena jumlah peserta PKDP terbatas kemarin cuma berapa, 67. Ya kita cuma mengusulkan 67 plus yang urutan berikutnya, tapi kemudian 67 tidak tercover semua, ada yang terlompat. Nah itu kemudian kita konfirmasi, tidak serta-merta kemudian terima. Nah, karena sudah diumumkan sudah, tapi kemudian kita konfirmasi ulang, makanya kemudian ada perubahan-perubahan. Nah itu adalah salah satu persoalannya adalah di pangkalan data kita. Jadi tidak update.
Jadi mohon itu segera untuk mulai sekarang untuk mengupdate data yang ada di pangkalan data itu. Sehingga nanti tidak menyulitkan kita tidak ingin mendolimi orang. Gitu. Yang layak, yang eligible ya kita ikutan. Gitu. Oleh karena itu pertimbangan dengan berbagai pertimbangan kemudian dibuka tambahan ya Bu Tanti ya, atas izin dari pusat juga. Ya, kita untuk mengakomodir teman-teman agar bisa memiliki salah satu paspor untuk sertifikasi dosen, salah satunya adalah PKDP, maka kita buka kembali sehingga kita membuka satu kelas yang jumlahnya kurang lebih 40 orang. Alhamdulillah teman-teman sudah masuk semua, saya ucapkan selamat. Mungkin ada yang belum masuk, mohon bersabar. Insya Allah tahun depan mungkin lebih banyak lagi. Kemarin Pak Direktur Dikis, Health Director kita sudah menyampaikan, kita tahun ini akan mengangkat 5.000 ya kalau tidak salah. Kalau tidak 5.000 untuk sertifikasi dosen. Dan tahun depan mudah-mudahan ada peningkatan kembali. Oleh karena itu prasyarat PKDP ketika teman-teman ingin ikut ya kita mengakomodir itu. Jadi mohon maaf, ada yang masih protes kenapa nama saya tidak masuk, mohon bersabar karena ada urutannya gitu kan. Ini akan keterbatasan tempat, keterbatasan SDM untuk mengelola PKDP itu, maka kita membatasi hanya penambahan satu kelas. Bapak Ibu, terkait dengan PKDP ini tentu seperti yang disampaikan Pak Rusman itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk paling tidak ya mengatasi kegelisahan ya yang dihadapi oleh khususnya pemegang kebijakan. Kegelisahan ketika dosen ya ketika masuk menjadi dosen itu kan dari berbagai macam background ya, yang tadi disampaikan ada yang tarbiyah ya, ada non tarbiyah. Nah, itu bagaimana kita memiliki penyamaan persepsi, penyamaan metodologi ya, agar semua di aspek kehidupan perguruan tinggi itu bisa dijalankan secara maksimal. Oke lah, kalau makanya kita aspek yang pertama terkait dengan masalah kemampuan mengajar, ya, torikoh tadi disampaikan oleh Pak Kapus, sama substansi, itu harus dipadukan. Mungkin yang tarbiyah tadi katanya lebih unggul ya terkait dengan torikohnya, dengan metodenya dalam pengajaran, kemudian yang lain lebih substansi, kita padukan dua itu. Ini terkait dengan pengajaran. Nah, tapi yang lebih penting lain, yang lebih penting lagi, oke lah, pengajaran itu pasti di semua orang ketika sudah menjabat sebagai seorang dosen, pasti akan mendapat jamnya, sesuai dengan kebutuhan tuntutan dari jam mengajar sebagai dosen. Dapat 12 SKS. Nah, kewajiban minimalnya itu 12 SKS sebagai dosen penuh ya, bukan dosen dosen kan ada sekarang itu dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Cuma dua itu kriterianya, tidak ada dosen yang lain-lainnya, cuma dua. Nah, dosen tetap itu berarti mengajar penuh ya, minimal 12 SKS, 12,5 kalau tidak salah. 12 SKS, kemudian yang tidak tetap ya di bawah itu. Nah, kalau itu saya yakin lah pimpinan di institusi masing-masing itu akan memberikan itu. Nah, tetapi yang menjadi tantangan kita bersama, yang kemudian ya urgensi dari PKDP itu salah satunya adalah untuk mempercepat di lini publikasi khususnya, itu sangat penting. Karena publikasi ini sekarang itu menjadi prasyarat khusus ya Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat. Untuk menjabat, maunya deposisi lektor ke lektor kepala, itu ada syarat khususnya adalah publikasi. Dari lektor kepala ke guru besar, itu syaratnya adalah publikasi. Ini yang kemudian menjadi penghambat bersama. Bukan menjadi penghambat, menjadi tantangan bersama. Kita inginnya cepat menjadi profesor semua. Nah, tetapi ya untuk menjadi seorang profesor tentu harus ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu kalau untuk profesor kan tidak ecek-ecek itu, tidak hanya sekedar terbit, tapi harus yang benar bereputasi. Makanya nanti di jam khusus untuk yang karya ilmiah itu mungkin lebih banyak Bu ya, daripada banyak di aspek yang lainnya, lebih banyak. Dan mungkin nanti terkait dengan mentoring tidak hanya berhenti pada tanggal 9, tetapi bisa mungkin nanti dilanjutkan oleh mentor-mentor kita sampai terbit. Harapannya kita bisa mendorong teman-teman yang ikut PKDP itu nanti bisa mempublis karya ilmiahnya sebagai prasyarat untuk kenaikan jabatan fungsional. Karena itu sangat-sangat penting sekali. Nanti akan tentu didampingi oleh para fasilitator yang mumpuni terkait dengan ini dan publikasi. Mudah-mudahan walaupun waktunya terbatas hanya berapa jam, 3 jam. 3 jam itu paling tidak kita akan memberikan
tip dan trik singkat bagaimana kita menyusun sebuah artikel ilmiah. Paling tidak semangatnya itu. Ketika semangatnya sudah ada, ini yang penting ini. Pak Lukman Basori selalu menyampaikan semangatnya. Orang dulu malas ngurus guru besar. Tapi dengan hadirnya Pak Lukman Basori di ketenagaan waktu itu sangat mendorong teman-teman di daerah yang tadinya abai untuk ngurus pangkat, untuk ngurus guru besar, sekarang menjamur. Begitu banyak profesor yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di bidang keagamaan, yang hampir berapa kemarin terakhir, 1000 ada? Yang Mas Rahman kemarin itu, ada berapa guru besar yang bisa keluar? 700-an. Nah, 700-an itu dalam waktu yang cukup singkat. Dalam 2 tahun selama beliau ada di ketenagaan. Itu sangat luar biasa, kita cukup tentang dengan beliau. Makanya ya, ini lebih pada kebijakan. Sebenarnya kita semua mampu, tapi kemudian mungkin kurang motivasi. Saya ingat waktu 2006 itu, ada yang menyampaikan, dosen dari UIN Bengkulu, IAIN Bengkulu waktu itu, Pak Ayub kalau sudah jadi dosen, jangan lupa ngurus pangkat. Karena satu waktu, kita yang butuh dengan pangkat itu, atau orang lain butuh dengan pangkat itu. Ingat itu, ada orang sudah doktor, tapi pangkatannya masih lambat, masih 3D belum 4A. Ketika pimpinan membutuhkan seorang yang kualifikasi doktor dan rektor kepala, ternyata tidak ada. Cuma satu-satunya orang si A. Ya orang itu yang dapat. Nah kita akhirnya tidak dapat. Ini kalau maunya tadi orientasinya itu jabatan ya. Itu salah satunya. Pengen dipilih menjadi wakil rektor. Salah satunya doktor dan kemudian rektor kepala. Ternyata dia masih 3D. Nggak bisa juga. Kita kadang tidak butuh dengan jabatan itu, tapi kadang orang lain butuh dengan jabatan itu. Jadi ini sangat penting sekali. Jangan lupa kita ketika sudah menduduki seorang dosen, sebagai dosen, itu ngurus pangkat. Itu ingat itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi prinsip kita. Bukan kita gila jabatan, tapi itu paling tidak ya bisa memberikan manfaat. Kita dengan adanya pangkat yang tinggi, maunya di fungsional, tunjangan kita naik. Tunjangan kita naik, siapa tahu tetangga kita membutuhkan sumbangan, nah, kita punya uang, bisa membantu tetangga kita. Itu paling tidak kan, kalau dari aspek sosialnya. Jadi jangan lupa untuk ini ngurus pangkat ya, jangan ambil itu. Urus secara maksimal. Masalah dokumen juga itu harus hati-hati, ya jangan berserak gitu. Dikumpulkan secara rapi. Saya termasuk orang yang rapi untuk mengumpulkan dokumen pada saat itu untuk ngajar dan sebagainya, sehingga pada saat kenaikan pangkat itu tidak ada kendala terkait dengan masalah dokumen. Yang terakhir yang saya sampaikan, ya kita di sini lebih pada belajar bersama ya, itu nanti ya, belajar bersama. Tidak berarti kita yang hadir di sini narasumber atau mentor itu paling pintar, tidak, tetapi hanya ingin menjadi mitra kita untuk meningkatkan kompetensi ya. Kalau kualifikasikan kepada gelar, Bapak Ibu sudah memiliki itu semua, minimal magister, tapi kompetensi ini yang masih perlu harus di-upgrade bersama, ya, agar kita benar-benar menjadi seorang dosen yang memiliki kompetensi bagus, kemudian itu bermanfaat untuk peserta didik kita, ya, untuk kelembagaan kita juga, agar benar-benar kelembagaan kita UIN ataupun di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta bisa maju dengan dosen-dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bagus. Salah satu indikatornya nanti adalah lulus, ketika kita sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi adalah kita lulus sertifikasi dosen. Kalau sudah punya sertifikat sebagai dosen, maka Bapak Ibu sah untuk menjadi seorang dosen yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu dalam 2 hari ini secara maksimal untuk bisa meningkatkan hero kita sebagai seorang dosen di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, keberkahan kepada lembaga di mana kita mengabdi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah lulus untuk bisa ikut PKDP ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk sampai proses sertifikasi nanti, mungkin dalam waktu dekat ya. Kita ini sudah November, mungkin Desember itu sudah ada proses untuk sertifikasi. Nanti itu pun kalaupun tidak lulus semua di tahun ini, mudah-mudahan tahun depan. Jadi harap bersabar. Ketika maunya tidak lulus, ya jangan kemudian marah-marah kepada LPM atau pada saya, karena saya itu sudah diintimidasi terus ya. Sering
Pak ini pokoknya kriterianya 1 sampai 5, maka orang-orang ini harus bisa ikut. Ya saya dimin aja. Kalau saya sih punya prinsip yaitu tadi, tidak akan mendolimi orang gitu, sesuai dengan kriteria yang ada gitu. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan PKDP ini berjalan lancar dan kita semua bisa menimba ilmu ataupun pengalaman selama di proses PKDP ini, dan sehingga kita bisa nanti diharapkan menjadi dosen-dosen yang benar-benar berkualitas dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang dosen. Sebelum saya tutup, saya buka langsung ya. Saya buka acara PKDP ini mewakili Bapak PLT Rektor. Seharusnya tadi Mas Lukman yang membuka ini sebagai perwakilan dari Kemenak, tapi beliau sebagai narasumber di sini sebenarnya narasumber dadakan beliau ini kan. Mari kita buka PKDP ini dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebihnya, saya mohon maaf. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda peserta PKDP secara simbolik oleh Kepala Pusat Pembiayaan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sultan Pasopering Jambi, didampingi oleh Wakil Rektor dan Ketua LPM. Kami persilakan perwakilan peserta PKDP atas nama Hairani SMAK dan Wahyu Iskandar MPD untuk mengambil tempat, dan kami mohon berkenan Bapak Dr. Rahman Basar MAG dan Bapak Dr. Haji Arif Nursalim MA untuk mengambil tempat pemasangan tanda peserta PKDP secara simbolik, dan didampingi oleh Wakil Rektor beserta Ketua LPM Universitas Islam Negeri Sultan Pasopering Jambi. Pemasangan tanda peserta PKDP secara simbolik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Dr. Rahman Basar MAG pada pemasangan tanda peserta PKDP tahun 2024. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu atas pemasangan tanda peserta PKDP secara simbolik oleh Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sultan Pasopering Jambi. Selanjutnya kami mohon berkenan berfoto dengan seluruh para peserta. Kami mohon berkenan Bapak Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan dan Wakil Rektor untuk berfoto bersama dengan seluruh para peserta, dan kami mohon Bapak Ibu para peserta untuk berdiri menghadap ke panggung. Silakan Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri dan menghadap panggung. Kami persilakan para fotografer untuk mengambil foto di atas panggung. Baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan atas pembukaan peningkatan kompetisi dosen pemula tahun 2024. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kehilafan. Dan saya akhiri dengan menutup dengan pantun. Asalnya sembuh dari bulu, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jari dan 10 salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sesi coffee break, kami persilakan Bapak Ibu menikmati coffee break sebelum acara dimulai. Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Bapak Ibu yang kelas A dan kelas B, setelah coffee break langsung ke ruangan ini kembali untuk sesi pertama, kebijakan PKDP. Sementara kelas C kembali ke kelas C di bagian ujung. Ya Bapak Ibu ya. Jadi A dan B di sini. A dan B, kelas A dan B buat sesi pertama di sini. Izin mohon perhatian Bapak Ibu semua.